Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang cara mengatasi entok tidak mau makan atau nafsu makannya berkurang. Para peternak mungkin sudah mengalami hal tersebut dan banyak sekali para peternak itu bertanya-tanya, apa sih penyebabnya entok kita itu tidak mau makan atau nafsu makannya itu berkurang? Karena juga banyak sekali para peternak mengalami hal tersebut sampai tidak tertangani atau entoknya itu sampai mati. Dikarenakan entoknya tidak mau makan, entoknya tidak pulih, kondisinya semakin menurun yang mengakibatkan kematian pada entok. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi entok kita itu tidak mau makan atau nafsu makannya berkurang. Salah satunya yaitu diakibatkan kandang yang lembab atau becek. Kebersihan kandang dan kenyamanan kandang itu perlu diperhatikan bagi para peternak. Dikarenakan entok kita itu beraktivitas setiap harinya itu di dalam kandang. Otomatis kandang yang tidak nyaman, kandang yang tidak aman bagi entok kita membuat entok kita itu tidak normal atau tidak sehat dalam setiap harinya. Kandang yang becek dan lembab ini sering sekali dihinggapi oleh penyakit, bakteri, virus, dan lain sebagainya yang membuat entok kita itu terserang, terjangkit, yang mengakibatkan kematian pada entok kita. Ketika kandang entok kita itu becek, juga sering sekali entok kita itu terkena cacingan, teman-teman. Perlu teman-teman kenali bagaimana ciri-ciri entok yang terkena cacingan, yaitu salah satunya nafsu makan pada entok itu menurun. Dan yang kedua, pertumbuhan entok itu pasti terhambat. Ketika entok terkena cacingan, pertumbuhan entok itu pasti akan terhambat, khususnya pada DOE atau anakan entok. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu pucat dan kurus pada entok kita. Kadang itu juga ditemukan cacing di fesesnya, teman-teman. Jadi ketika entok kita itu terserang cacingan, itu akan menyebabkan pertumbuhan entok itu sangat terhambat. Dan pastinya jika itu tidak segera diatasi, otomatis perkembangan entok kita itu tidak maksimal. Adapun beberapa obat atau antibiotik untuk menyembuhkan atau mengobati entok kita itu yang cacingan, yaitu salah satunya bisa menggunakan Exitor atau Vermicin. Jika teman-teman mengetahui produk lainnya untuk antibiotik entok kita itu terkena cacingan, silahkan dipakai, atau teman-teman juga bisa konsultasi langsung kepada toko ternaknya beli obat cacingan pada unggas. Ketika teman-teman nanti beli obat cacingan untuk entok, itu biasanya tidak ada, teman-teman. Biasanya itu adanya obat cacingan untuk ayam dan lain sebagainya. Jadi teman-teman beli aja obat cacingan untuk unggas. Dimana ketika teman-teman itu bisa menjaga kebersihan kandang, teman-teman bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kandang entok kita, otomatis itu akan membuat entok kita itu nafsu makan. Dan entok kita itu juga makannya lahap, tidak mengganggu nafsu makannya, itu tidak berkurang. Dan yang kedua itu biasanya disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu. Di mana faktor cuaca yang sering berubah-ubah di Indonesia ini juga mempengaruhi nafsu makan pada entok kita. Ketika pergantian cuaca yang sering sekali, contohnya pagi itu panas, siangnya itu dingin, sorenya itu hujan, itu akan berpengaruh sekali pada perkembangan entok kita. Di mana hal tersebut itu juga akan mengurangi nafsu makan pada entok kita. Bahkan entok kita itu juga tidak mau makan diakibatkan karena faktor cuaca yang tidak menentu ini. Bagaimana cara mengatasi ketika pergantian cuaca atau pergantian musim agar entok kita itu makannya tetap lahap, makannya tetap teratur, dan pastinya nafsu makannya itu tidak berkurang. Kalau Kang Roy sendiri itu biasanya menggunakan jamu-jamu herbal, di mana teman-teman itu bisa menggunakan kunyit atau kunir, teman-teman bisa menggunakan jahe, teman-teman bisa menggunakan temulawak, dan lain sebagainya. Kalau Kang Roy sendiri itu menggunakan jamu-jamu herbal seperti itu. Dikarenakan daerah Kang Roy sendiri itu di pedesaan, jadi banyak sekali produk-produk atau bahan-bahan herbal yang
bisa digunakan atau dimanfaatkan buat kesehatan entok. Jika teman-teman itu daerahnya perkotaan, tidak ada hal tersebut, teman-teman juga bisa menggunakan air gula merah. Kalau tidak ada gula merah, teman-teman bisa menggunakan EM4, tetes tebu, probiotik, ataupun minyak ikan. Dimana untuk hal tersebut itu berguna sekali untuk menunjang kesehatan entok kita, khususnya untuk menambah nafsu makan pada entok dan kuat dan kebal saat menghadapi pergantian musim atau cuaca yang tidak menentu ini. Dan pastikan teman-teman pada cuaca yang tidak menentu ini, teman-teman jangan memberikan pakan yang sudah basi. Pastikan teman-teman setiap hari itu memberikan pakan entok yang fresh. Jadi jangan sampai teman-teman itu memberikan pakan pagi hari masih sisa, sorenya itu dikasihkan lagi, itu juga akan mengurangi nafsu makan pada entok. Jadi pastikan teman-teman pada cuaca yang tidak menentu ini berikan pakan yang fresh agar entok kita itu mau makan dan pastinya nafsu makannya itu tetap terjaga. Pakan yang tidak fresh ini juga akan mempengaruhi nafsu makan entok. Entoknya tidak lahap, entoknya tidak segar menerima makanan yang kita berikan, otomatis itu juga akan berpengaruh sekali pada perkembangan entok kita. Adapun beberapa hal yang membuat entok kita itu tidak mau makan, yaitu disebabkan racikan pakan peternak yang diberikan pada entok itu tidak bernutrisi. Maksudnya seperti apa? Dimana untuk kemarin itu juga ada yang tanya kepada Kang Roy, kenapa kok entok saya itu tidak mau makan, saya kasih pakan bekatul atau dedak. Dimana peternak tersebut itu tidak memberikan pakan campuran atau tidak ada kolaborasi sedikitlah pada pakannya. Jadi pakannya itu cukup hanya satu produk, yaitu dedak atau bekatul. Biasanya kalau entok itu tidak diberikan pakan yang banyak menunya, itu tidak mau makan juga teman-teman. Seperti yang tadi Kang Roy jelaskan, di mana ada peternak yang konsultasi di Kang Roy, ternyata pakannya itu hanya satu produk saja, yaitu dedak atau bekatul. Sehingga entoknya itu tidak mau makan. Jadi teman-teman kalau bisa memberikan racikan pakan pada entok itu ada kolaborasinya lah. Jadi intinya kalau ibaratnya kita makan itu tidak hanya nasi saja. Ada menu-menu lainnya, ada lauknya, ada sayurnya, dan lain sebagainya. Sehingga entok kita itu nafsu makan. Nah itu logikanya seperti itu teman-teman. Dan dimana untuk entok yang tidak mau makan itu biasanya entok kita itu sering dehidrasi. Jadi teman-teman, Kang Roy selalu bilang bahwa pastikan ada air 24 jam pada entok kita. Entah itu anakan ataupun indukan. Dimana ketika entok kita itu dehidrasi, itu juga akan mengurangi nafsu makan pada entok kita. Apalagi ketika entoknya itu sering dehidrasi, nah itu juga bahaya akan membuat entok kita itu juga sangat gampang terkena penyakit. Karena ketika entok kita itu tidak stabil pada tubuhnya, otomatis entok itu mudah sekali diserang penyakit ataupun virus yang menghinggap pada tubuh entok kita. Jadi pastikan entok teman-teman itu jangan sampai dehidrasi yang mengakibatkan entok kita itu juga mengalami kematian. Dan entok yang tidak mau makan ini teman-teman harus kenali terlebih dahulu. Entok yang tidak mau makan itu disebabkan oleh entoknya sakit atau entoknya itu pakannya kurang enak, atau yang seperti Kang Roy jelaskan tadi bahwa menunya lah kurang atau kandangnya itu becek ataupun pergantian cuaca. Jadi teman-teman harus mengenali penyebabnya. Jadi jangan sampai salah penanganan apabila entok teman-teman itu tidak mau makan diakibatkan karena cacingan, otomatis teman-teman memberikan obat cacingan. Jangan teman-teman berikan Mixagrip. Nah, contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai salah penanganan agar entok kita itu juga teratasi dan pastinya menemukan solusinya. Jadi pokok utama di mana penyebab entok kita itu tidak mau makan yaitu diakibatkan karena kandang kita.
Dan yang kedua itu dikarenakan karena faktor cuaca, dan yang ketiga yaitu diakibatkan karena racikan pakan. Jadi ini perlu sekali teman-teman ketahui agar ketika menghadapi entok yang tidak mau makan, teman-teman jangan panik. Teman-teman ketahui apa sih penyebabnya sehingga entok kita itu tidak mau makan. Jadi teman-teman baru mencari solusinya. Jadi jangan sampai panik sehingga ketika teman-teman panik itu nanti salah penanganan. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan informasi tentang bagaimana cara mengatasi entok kita itu tidak mau makan. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.